IMF dan Bank Dunia puji prestasi ekonomi Indonesia. Presiden Bank Dunia dan Direktur Pelaksana IMF disebut mengapresiasi prestasi ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, keduanya memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus kemampuan Indonesia menekan inflasi pada saat yang sama. Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka pada hari Senin di Jakarta pada tanggal 4 September 2023. Hal ini disampaikan oleh Retno usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva beserta delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka Jakarta pada hari tersebut. Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa ASEAN is a bright spot di tengah situasi dunia yang sulit dan Indonesia dikatakan sebagai source of joy, source of hope, sumber dari segala kemakmuran dan sumber dari segala harapan. Begitu kata Retno dalam keterangannya seusai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dikutip dari siaran pers Istana. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi pembelajaran bagi negara-negara berkembang lainnya. Dan ini juga memberikan pelajaran juga bagi negara-negara berkembang. Kalau Indonesia bisa, maka negara berkembang lain juga harus bisa. Begitu lanjut Kristalina. Lebih lanjut, Retno mengatakan dalam pertemuan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Kristalina Georgieva beserta delegasi, Jokowi membahas mengenai situasi ekonomi global. Pada saat berbicara dengan IMF tersebut, beliau melakukan tukar pikiran mengenai masalah situasi ekonomi dunia. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima Presiden Bank Dunia Ajay Banga beserta delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka di Jakarta pada hari Senin 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah isu untuk dibahas bersama dengan Presiden Banga termasuk soal reformasi sistem keuangan global. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya menaruh harapan kepada Bank Dunia untuk bisa mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil. Saya yakin Presiden Banga menyadari berbagai kritik kepada Bank Dunia, termasuk oleh Sekjen PBB terkait kurangnya perhatian pada kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia dan negara berkembang lain menaruh harapan besar kepada Anda untuk mewujudkan sistem keuangan global yang lebih adil bagi semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Bank Dunia menilai Indonesia memiliki rekam jejak positif untuk mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia telah menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 19% di tahun 2002 menjadi hanya 1,5% di tahun 2022. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kakonen, mengatakan Indonesia berhasil meraih capaian luar biasa tersebut dalam mengentaskan kemiskinan dengan daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal mulai mengejar ketertinggalannya. Ini adalah pencapaian yang mengesankan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia dan pemerintah Indonesia atas pencapaian yang luar biasa ini. Pada dasarnya, berhasil mencapai tujuan pemerintah untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 menjadi 0%. Begitu ujarnya dalam konferensi pers pada hari Selasa, 5 September 2023. Menurut dia, Indonesia saat ini dapat memfokuskan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup lebih banyak penduduknya, termasuk rumah tangga yang rentan dengan menciptakan peluang yang lebih baik dan melindungi rakyat Indonesia dari keberadaan dan masuk ke dalam jurang kemiskinan. Selain itu, terlepas dari peningkatan tajam yang terjadi antara tahun 2002 hingga 2010, ketidaksetaraan mengalami stagnansi dan mengalami penurunan antara 2014 hingga 2019. Indonesia perlu meningkatkan perlindungan sosialnya, termasuk di dalamnya bantuan sosial dan asuransi, serta inklusi finansial seraya melakukan investasi berketahanan pada infrastruktur untuk memitigasi dampak guncangan di masa mendatang.
Bank Dunia menyebut Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, layaknya negara-negara Eropa, dan melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan. Indonesia dinilai dapat mengatasi berbagai tantangan secara berkelanjutan dan menyeluruh, termasuk melalui upaya untuk mengurangi kesenjangan data dan pengetahuan untuk meningkatkan kebijakan pada masa mendatang. Indonesia memiliki banyak pilihan bagus dalam sistem yang digunakan saat ini untuk meningkatkan pendanaan bagi investasi yang lebih berpihak kepada rakyat miskin. Di waktu yang berbeda, Presiden Bank Dunia Ajay Banga juga mengapresiasi Indonesia dalam mengubah dunia dalam upaya peningkatan standar hidup melalui rehabilitasi dan restorasi mangrove atau hutan bakau. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat kunjungan ke hutan bakau di Desa Muara, Teluk Naga, Tangerang pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, menjelaskan upaya pemerintah dalam rehabilitasi mangrove juga mencakup kebijakan dan implementasinya. Dari sini kita lihat bahwa prestasi demi prestasi Indonesia bukanlah hanya gimmick ataupun isapan jempol belaka. Karena dua lembaga kredibel dan besar dunia, IMF dan Bank Dunia, menguji pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga dengan prestasi ini semua. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?